Aku pikir yang ada di balik pintu itu adalah rahasia keluargaku. Tapi aku salah, karena malam itu aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak mungkin ada. Dan yang paling mengerikan, dia bukan orang asing. Aku tidak bisa bergerak, tanganku masih menggenggam gagang pintu, sementara mataku terpaku ke dalam ruangan itu. Sosok itu berdiri di sana, diam, tidak bergerak sedikit pun. Aku mencoba mengatur napas, tapi dadaku terasa sesak, jantungku berdetak terlalu cepat, seolah ingin keluar dari tubuhku. Gelap di dalam ruangan itu membuat semuanya terlihat samar. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Hanya bentuk tubuhnya, tinggi, dan berdiri tegak menghadap ke arahku. Tapi, entah kenapa, aku merasa dia sudah melihatku sejak awal. Bukan karena dia bergerak, tapi karena aku bisa merasakannya. Aku ingin menutup pintu itu, serius. Aku ingin sekali menutupnya, dan berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Tapi tubuhku tidak merespon. Kakiku terasa berat, tanganku kaku, seolah ada sesuatu yang menahanku untuk tetap melihat. Beberapa detik berlalu, atau mungkin menit. Aku tidak tahu. Yang jelas, dia masih di sana, dan aku masih tidak bisa bergerak. Lalu, sosok itu mulai bergerak, pelan, sangat pelan. Langkah pertamanya hampir tidak terdengar, tapi aku bisa melihat tubuhnya sedikit bergeser dari tempatnya. Aku langsung menahan napas. Setiap langkahnya terasa seperti mendekat langsung ke jantungku. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda terburu-buru, tapi justru itu yang membuatnya terasa salah. Semakin dekat, semakin jelas bentuk wajahnya terlihat, dan di detik itu, duniaku seperti berhenti. Itu, suaraku hampir tidak keluar, lidahku terasa kaku. Itu, ayah, tapi jauh di dalam diriku, aku sudah tahu. Meskipun wajahnya sama, meskipun tubuhnya sama, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bukan ayahku. Sosok itu berhenti, tepat di batas cahaya dari pintu. Sekarang wajahnya terlihat lebih jelas, dan ya, itu ayahku. Wajah yang sama, bentuk yang sama, tidak ada yang berubah. Tapi justru itu yang membuat semuanya terasa salah. Matanya kosong, bukan seperti ayah yang biasanya menatap tenang. Kali ini, matanya seperti tidak melihat apapun. Seperti sedang menatapku, tapi tidak benar-benar ada. Aku merasakan dingin menjalar dari tengkuk sampai ke punggungku. Ayah, aku mencoba memanggilnya lagi. Suaraku pelan, hampir seperti bisikan. Aku berharap dia menjawab seperti biasa, dengan suara tenang, dengan nada yang aku kenal. Tapi tidak ada jawaban. Dia hanya berdiri di sana, Jiong, menatapku tanpa berkedip. Lalu, perlahan, kepalanya miring ke samping. Gerakannya tidak wajar, terlalu pelan, terlalu kaku, seperti sesuatu yang sedang mencoba meniru manusia, tapi tidak benar-benar mengerti bagaimana caranya. Jantungku langsung berdegup lebih kencang. Refleks. Aku mundur satu langkah. Kakiku hampir terpeleset, tapi aku berhasil menahan diri. Ayah, kamu lagi apa di sini? Aku mencoba lagi. Kali ini, dengan suara sedikit lebih jelas. Masih berharap, masih ingin percaya bahwa ini semua normal. Beberapa detik, hening. Lalu, dia tersenyum. Senyum itu tidak terasa seperti senyum ayahku. Tidak ada kehangatan, tidak ada rasa. Tidak ada rasa, hanya tarikan bibir yang terlihat dipaksakan. Seperti seseorang yang sedang meniru ekspresi manusia dari ingatan. Tubuhku langsung merinding. Aku tahu sekarang, aku benar-benar tahu. Dan di saat itu juga, akhirnya, dia berbicara. Kenapa kamu kesini? Suaranya pelan, tapi bukan itu yang membuatku takut. Nada suaranya, tidak sama, bukan seperti ayahku, bukan suara yang aku kenal sejak kecil. Lebih datar, lebih dingin, dan terasa kosong. Di detik itu, semua rasa ragu di kepalaku hilang. Yang berdiri di depanku mungkin terlihat seperti ayahku, tapi itu bukan dia.
Aku berdiri diam di depan pintu itu. Tubuhku kaku. Otakku mencoba mencerna apa yang sedang kulihat, tapi semuanya terasa tidak masuk akal. Di depanku ada ayahku, tapi bukan ayahku. Dia masih menatapku tanpa berkedip, tanpa gerakan kecil sekalipun. Seolah-olah nah muda, dia sedang mempelajari aku. Aku mencoba mundur satu langkah lagi, pelan. Pelan, berharap dia tidak menyadarinya. Tapi di saat kakiku bergerak, dia langsung mengikuti. Langkahnya tetap pelan, tidak terburu-buru, tapi selalu tepat mengikuti jarakku. Seolah-olah dia tidak ingin aku pergi terlalu jauh. Kenapa kamu kesini? Dia mengulang pertanyaannya dengan nada yang sama. Datar, kosong. Aku menelan ludah. Ini rumahku. Jawabku pelan, suaraku gemetar. Tapi aku mencoba tetap berdiri. Dia diam beberapa detik, lalu tersenyum lagi. Senyum yang sama, yang terasa salah. Rumah. Kamu, dia mengulang kata-kataku, tapi bukan seperti orang yang memahami arti kata itu. Lebih seperti seseorang yang sedang mencoba mengingat. Jantungku semakin tidak karuan. Ada sesuatu di cara dia berbicara, seperti dia belajar dari aku. Ayah, aku mencoba sekali lagi. Kamu kenal aku kan? Dia berhenti, benar-benar diam. Beberapa detik berlalu. Lalu dia mendekat satu langkah. Dekat, terlalu dekat. Aku bisa melihat wajahnya dengan jelas sekarang. Setiap detailnya sama, tapi tidak ada ayah di sana. Lalu dia berkata pelan, aku sedang belajar. Dunia seperti berhenti lagi. Belajar apa? Dan sebelum aku sempat mundur, dia mengangkat tangannya. Perlahan, ke arah wajahku. Tubuhku langsung bereaksi. Aku mundur cepat. Nafasku memburu. Di detik itu, aku tidak peduli lagi. Apapun itu bukan ayahku. Dan sesuatu di dalam diriku akhirnya sadar kalau aku tidak keluar sekarang. Aku mungkin tidak akan bisa keluar sama sekali. Aku mundur cepat, keluar dari ruangan itu. Nafasku tidak teratur, jantungku berdetak, seperti tidak mau berhenti. Tanganku gemetar saat mencoba mencari pegangan di dinding lorong. Aku tidak peduli lagi apa yang ada di dalam sana. Satu-satunya yang kupikirkan sekarang adalah menjauh sejauh mungkin. Tapi sebelum aku sempat berhenti, suara itu langsung membuat tubuhku kaku. Aku mengenalnya. Itu suara ibuku. Aku menoleh. Perlahan, ibuku berdiri di ujung lorong. Diam, menatap ke arahku. Tidak ada senyum, tidak ada kelembutan. Seperti biasanya, hanya tatapan tajam yang terasa lebih menakutkan dari apapun yang baru saja kulihat di dalam ruangan itu. Masuk ke kamar kamu. Suaranya pelan, tapi kali ini tidak ada pilihan di dalamnya. Aku menggeleng pelan. Enggak bu, suaraku gemetar. Itu bukan ayah kan? Ibuku tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku. Lama, terlalu lama. Seolah sedang memutuskan sesuatu. Lalu, dia berjalan mendekat. Langkahnya pelan, tanpa suara. Sama seperti yang kulihat sebelumnya, aku refleks mundur lagi, sampai punggungku menyentuh dinding. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Ibuku berhenti tepat di depanku. Dekat, terlalu dekat. Aku bisa melihat matanya dengan jelas sekarang. Dan disitulah, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Rasa takut, bukan takut padaku, tapi takut pada sesuatu yang lain. Dia menoleh sedikit ke arah pintu di belakangku. Lalu kembali menatapku. Dan akhirnya, dia berbicara. Itu bukan ayahmu. Duniaku seperti runtuh lagi. Aku sudah menduganya, tapi mendengarnya langsung terasa berbeda. Lebih nyata, lebih menakutkan. Terus, ayah di mana? Suaraku hampir hilang. Ibuku diam beberapa detik, lalu dia berkata pelan, kamu gak perlu tahu itu sekarang. Aku langsung merasa marah. Kenapa selalu gitu?
Ini rumahku juga. Suaraku naik tanpa sadar. Untuk pertama kalinya, aku melawan. Ibuku tidak marah, tidak membalas. Dia hanya menatapku dengan ekspresi yang lebih dalam dari sebelumnya. Lalu dia mendekat sedikit lagi dan berbisik di dekat telingaku. Kalau kamu terus cari tahu, kamu gak akan bisa keluar dari rumah ini. Di detik itu, aku sadar ini bukan sekadar rahasia keluarga. Ini sesuatu yang lebih besar, dan mungkin aku sudah terlalu jauh untuk berhenti. Aku masih berdiri di lorong itu. Tubuhku terasa lemas setelah semua yang terjadi. Kata-kata ibuku terus terngiang di kepalaku. Kamu gak akan bisa keluar dari rumah ini. Kalimat itu bukan terdengar seperti peringatan, tapi seperti kenyataan. Aku menatap ibuku lagi. Keluar dari rumah ini? Tanyaku pelan. Suaraku hampir tidak terdengar. Memangnya aku kenapa? Ibuku tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Seperti seseorang yang tahu terlalu banyak, tapi tidak bisa mengatakan semuanya. Lalu dia menarik napas pelan. Kamu harus dengar baik-baik, katanya. Nada suaranya berubah, lebih tegas, lebih serius dari sebelumnya. Aku menelan ludah. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti sedang diberi sesuatu yang sangat penting, atau sangat berbahaya. Mulai sekarang, ibuku menatap langsung ke mataku. Jangan pernah keluar kamar setelah jam 12 malam. Jantungku langsung berdegup lebih kencang. Jam 12 malam. Berarti semua yang kulihat tadi. Dan kalau kamu dengar suara, ibuku melanjutkan. Apapun itu, dia berhenti. Sebentar, jangan pernah keluar. Jangan pernah keluar. Tubuhku langsung merinding. Suara, berarti yang tadi bukan satu-satunya hal aneh di rumah ini. Aku menggeleng pelan. Kalau itu bukan ayah, terus yang di dalam itu apa? Ibuku diam lagi. Kali ini lebih lama, seolah-olah dia benar-benar tidak ingin menjawab. Lalu, akhirnya, dia berkata pelan, itu sesuatu yang tidak seharusnya kamu lihat. Aku membeku. Tidak seharusnya aku lihat. Berarti selama ini ibuku langsung memegang bahuku. Pegangannya kuat, tidak seperti biasanya. Dengar, katanya pelan. Kalau kamu lihat sesuatu yang mirip ayah, itu bukan dia. Nafasku langsung tertahan. Berarti yang selama ini ada di rumah ini bisa menyerupai ayahku. Ibuku melepaskan tangannya perlahan, lalu menatapku untuk terakhir kali. Malam itu, masuk ke kamar kamu. Aku tidak melawan lagi. Dengan langkah lemah, aku berjalan kembali ke kamar. Setiap langkah terasa berat. Saat aku menutup pintu, aku langsung bersandar di belakangnya. Nafasku masih tidak stabil, tapi sebelum aku sempat tenang, aku mendengar sesuatu dari luar kamar. Tok, 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 tok. Suara ketukan pelan, pelan, teratur. Aku membeku. Ibuku baru saja bilang, jangan keluar. Lalu, suara itu berubah menjadi suara pelan yang sangat aku kenal. Buka pintunya. Itu ayah. Dan di detik itu, aku harus memilih percaya atau selamat. Kalau kamu jadi aku, kamu bakal buka pintunya. Komen di bawah. Dan jangan lupa pencet tombol subscribe ya.